Jika teman-teman ingin pengajuannya bisa di ACC, silakan terus simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal. Nah, jadi silakan teman-teman simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan dari teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya seperti biasa akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru di tahun 2022 ini. Untuk aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan ya beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan dalam video kali ini. Untuk poin pertama, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan data-data kalian. Kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba jelaskan satu persatu. Untuk poin pertama ya, di sini kalian harus mengamankan terlebih dahulu keamanan data-datanya. Contohnya pada bagian kontak, kemudian ruang memori, penyimpanan, kemudian pesan, kotak masuk, dan juga telepon. Di sini diusahakan teman-teman harus mengganti terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Karena jika nantinya teman-teman terdapat data-data yang real, maka nanti secara otomatis jika pengajuan kalian autol, malahan nanti akan disadap ataupun disebarluaskan data-data kalian oleh pihak DC. Oleh sebab itu, harap teman-teman diamankan sebaik mungkin data-datanya. Kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Nah, jadi sebelum kalian menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, kalian harus cek terlebih dahulu apakah memiliki rawatan ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya dan juga di sini teman-teman terdaftar di OJK. Nah, maka jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika kalian nanti tidak memiliki rawatan yang baik di OJK, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian ataupun data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman diamankan terlebih dahulu. Kemudian untuk poin ketiga, kalian di sini jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman ya. Karena sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi
hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian harus cek terlebih dahulu keamanan data-datanya, apakah aman ataukah tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan kepada teman-teman semuanya. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan ya, karena banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan oleh pihak DC. Dan akhirnya pihak peminjam stres hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu ya, harap teman-teman dikondisikan terlebih dahulu keamanan dari data-data teman-teman. Jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh dari keamanan data-data teman-teman, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya bahas ya pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman, yaitu aplikasi tersebut adalah aplikasi bernama Easygo. Ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info ya teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi jika kalian nanti ingin berniat melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, saya persilakan. Karena di aplikasi ini aman untuk digalbay. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan ya secara jelas-jelasnya bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Nah, baik, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih ilegal. Bisa kalian lihat untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun pasti akan mengakses perizinan ke kontak, penyimpanan, kemudian perangkat di sekitar ataupun di ruang memori, kemudian lokasi dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh keamanan data-data teman-teman. Saya kasih contoh di bagian kontak, kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun untuk cara mudahnya kalian bisa menggunakan nomor kontak orang lain ya. Dan juga kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian. Kemudian untuk di perangkat di sekitar ini adalah maksudnya teman-teman kalian harus menonaktifkan perangkat yang ada pada smartphone kalian jika kalian sudah di ACC dalam aplikasi ini ya. Jadi seperti itu. Dan untuk di bagian telepon kalian bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara seperti ini dilakukan ya untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses pengajuannya dalam aplikasi Easygo ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Easygo. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi ini teman-teman baru saja rilis minggu-minggu ini. Mungkin banyak sekali ya dari teman-teman yang belum mengetahui aplikasi ini. Proses yang dilakukan dalam aplikasi ini hanya membutuhkan waktu 3 menit teman-teman. Dan bisa kalian lihat ya untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Nah, namun di sini teman-teman kita belum diberikan ya berapa tenor yang dapat kita pinjam. Nah, di bawah ini terdapat beberapa informasi yang harus kita selesaikan ya teman-teman. Untuk di bagian pertama ada informasi dasar, informasi kontak, informasi dokumen dan informasi penarikan ya di sini. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk di informasi dasar di sini teman-teman. Jadi di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, di sini teman-teman sedikit info ya di bagian pengisian email, usahakan nanti kalian harus menggunakan email yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan ataupun mengisi menggunakan email yang real.
Karena begini ya teman-teman, jika kalian nanti menggunakan email yang real, maka nanti akan secara otomatis disadap oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian poin pentingnya teman-teman, untuk di pendapatan bersih bulanan ini saya sarankan kalian di sini bisa isi saja yang 3 sampai 4 juta ya teman-teman, ataupun 4 sampai 5 juta. Karena begini ya, jika kalian mengisi yang sedikit 1 juta ataupun 2 juta, maka nanti akan ditolak ya teman-teman. Jadi meskipun kalian digaji kecil, kalian isilah sesuai dengan pendapatan daerah teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman, untuk di bagian pengisian alamat lengkap sesuai KTP, usahakan teman-teman harus mengisi sebenar-benarnya, jangan sampai salah ya. Kalian tidak usah takut, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Karena untuk di pihak aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki badan hukum yang resmi ya teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini terdapat 2 opsi teman-teman, yaitu Facebook dan juga nomor WhatsApp. Nah, di sini teman-teman opsional, boleh diisi dan boleh tidak. Namun alangkah baiknya harus diisi agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi ya teman-teman. Untuk di pengisian nama Facebook ini usahakan kalian menggunakan Facebook yang fake ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja selanjutnya. Di halaman berikutnya kita disuruh mengisi 5 informasi kontak darurat teman-teman. Cukup banyak ya teman-teman untuk di pengisian informasi kondar. Nah, namun di sini untuk poin pentingnya, kalian cukup mengisi 2 informasi kontak darurat yang aktif ya teman-teman. Maksudnya di sini untuk di 3 ini tidak aktif tidak masalah, tetapi untuk di 2 kontak darurat ini harus aktif ya teman-teman, agar nantinya untuk jaga-jaga sewaktu-waktu nanti ditelepon oleh pihak aplikasi ini untuk diverifikasi ataupun informasi berikutnya. Jadi seperti itu, kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun kalian bisa menggunakan nomor kontak orang lain. Nah, jadi jika sudah mengisi tahap ini, kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, di sini diusahakan ya teman-teman, kalian harus mengupload foto KTP dengan baik, jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman dikondisikan dengan baik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jika berhasil mengupload foto KTP, nanti secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir akan otomatis terisi. Jika sudah, di sini kalian bisa klik saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kita sedang mendapatkan persetujuan, dan di sini teman-teman bisa kalian lihat menurut penilaian ya, kita berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya di angka 1 juta rupiah. Kalian bisa klik OK. Jadi di sini teman-teman usahakan ya, kalian harus menggunakan akun bank pribadi. Di sini untuk di pengisian akun bank tidak bisa memakai nomor rekening orang lain, dan usahakan akun bank harus aktif ya, karena ini adalah nama bank yang akan dicairkan jika nanti pengajuan teman-teman di ACC. Jadi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka nanti ya, jika teman-teman sudah mengisi semua informasi dengan benar, jika kalian berniat melakukan peminjaman, bisa klik saja pinjam sekarang ya. Nah, maka nanti akan secara otomatis data-data kalian akan diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan dalam waktu pemeriksaan teman-teman biasanya ya membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya, karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.